Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami calon guru penggerak Angkatan 10 Kabupaten Padang Pariaman secara bergantian akan memerankan sebagai observer, coach, and coaching. Saya Inge Kadarsi, SDN 15 Sungai Limau, dan Saya Lilis Marini dari SMP 1 Sungai Limau. Saya Muhammad Rida Aulia dari SD 22 Sungai Limau akan memeragakan praktik coaching dengan alur tirta. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Lilis. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Inge. Gimana kabarnya, Bu? Alhamdulillah sehat. Bu Inge gimana kabarnya? Alhamdulillah juga sehat, Bu. Ibu, sebelum kita melakukan coaching, sebagai awal saya akan melakukan beberapa pertanyaan nih sama Ibu. Boleh ya? Iya, boleh Bu Inge. Pertama-tama saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita hari ini ya, Bu. Iya. Baik, Bu, pada coaching kita hari ini, coach dan coachee akan saya amati dan nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum? Kemudian bagaimana Ibu sebagai coach memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coachee, dan juga bagaimana nantinya coachee tersebut bisa merespon dan menanggapi pertanyaan-pertanyaan dari coachnya. Nah, Ibu jangan lupa ya, disesuaikan dengan prinsip coaching. Wah, berisik juga ya, Bu ya. Saya lanjutkan ya, Bu. Nah, yaitu prinsip coaching ini adalah pertama kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Nah, pertanyaan pertama ya, Bu, saya akan tanyakan kepada Ibu, kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan pada coaching kali ini? Baik Bu Inge. Ya. Potensi yang ingin saya kembangkan kali ini yaitu presence, yaitu saya akan berusaha hadir penuh untuk mendengarkan coachee saya. Iya. Dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang bisa menggali kepada beliau. Oh, begitu ya, Bu ya. Bagus sekali, Bu. Nah, sesuai itu, Bu. Dan yang kedua ya, Bu, kompetensi mana yang ingin Ibu kembangkan secara spesifik? Begitu, Bu. Kompetensi yang spesifik yang saya ingin kembangkan Iya. itu saya akan berusaha mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Oh, berarti mendengarkan secara aktif dan memberikan pertanyaan secara berbobot ya, Bu ya. Itu kompetensi yang akan dikembangkan. Dan bagaimana dengan indikator yang akan dikembangkan, Bu? Saya ingin coaching nanti bisa menemukan solusi dari permasalahannya atau menemukan langkah-langkah dalam menyelesaikan permasalahan. Alhamdulillah, Bu, sepertinya Ibu sudah paham sekali ya mengenai proses coaching dengan alur tirta ini. Baiklah Ibu, silakan Ibu melakukan coaching. Kita sudahi. Terima kasih ya, Bu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Pak Ir hari ini? Baik Bu, alhamdulillah sehat. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Tapi Pak Ir sedang kurang semangat sepertinya. Apa ada yang ingin diobrolkan? Misalnya kita juga udah lama ya Pak Ir ya tidak ngobrol-ngobrol. Iya betul Bu. Oh iya, betul itu Bu Lilis. Ada satu hal yang sedang saya pikirkan. Saya memang juga ada rencana untuk sharing Bu Lilis. Ada yang bisa saya bantu Pak Ir? Begini Bu Lilis, saya punya problem di kelas saya. Ketika saya mengadakan praktek dengan siswa satu persatu secara eksklusif ke depan kelas, saya akan mendapati kelas itu tidak kondusif, cenderung ribut gitu Bu Lilis ya. Sebagian akan berkerumun di depan guru karena ingin melihat teman yang sedang praktik, maka yang lainnya berjalan-jalan tak tentu arah, tidak bisa diam, gitu. Begitu. Kalau menurut Pak Ir, kenapa hal tersebut bisa terjadi Pak Ir? Mungkin karena merasa waktunya pulang terlalu panjang. Bagi saya dan bagi yang sudah selesai praktik itu seperti banyak waktu yang senggang atau terbuang-buang. Saya juga tidak bisa mengontrol semua kegiatan karena murid kelas saya itu cukup padat. Bahkan ada yang mencapai 34 siswa. Sedangkan saya hanya sendiri Bu Lilis. Oh iya. Idealnya memang kalau praktik ada guru pendamping. Saya rasa. Begitu ya Pak Ir ya. Apa kira-kira yang bisa Pak Ir lakukan
kondisi yang seperti itu ya Pak It? Yang mengingat banyaknya siswa hampir 34 jumlahnya, saya sendiri mungkin saya kewalahan. Mungkin yang rasanya masuk akal, saya akan mengundang teman sejawat untuk datang membantu saya di kelas praktik seperti itu. Oh ya, tulis. Saya juga jadi ingat. Saya juga pernah menerapkan tugas paralel waktu itu terhadap siswa. Ketika ada siswa yang sedang praktek ke depan, siswa yang duduk saya beri latihan soal terstruktur. Jadi kelas lebih kondusif. Nah itu Pak It, nah, sepertinya ide yang bagus ya tuh Pak It ya. Kelas jadi terlebih teratur sepertinya ya Pak. Iya Bu Lilis. Saya juga saat ini juga sedang mengembangkan prinsip kompetensi sosial emosional dalam kelas saya, yaitu KSE ya Pak ya. KSE. Jadi saya rencana akan mendorong siswa-siswa yang sudah beres praktik duluan itu, yang mana biasanya mereka adalah siswa yang proses belajar cepat atau fast learner, untuk membuka posko semacam posko belajar lah bagi temannya yang belum tampil tersebut. Saya yakin ini akan bermanfaat untuk kecerdasan sosial emosional mereka dan juga menumbuhkan kepedulian sesama antar mereka dan juga membangun budaya belajar yang positif dengan antar siswa tersebut. Menarik sekali nih Pak It. Kalau begitu pasti kelasnya Pak It hidup nanti. Saya senang sekali kalau Pak It dapat menemukan solusi dari masalah ini ya. Iya Bu Lilis, alhamdulillah sering dengan Ibu saya jadi memiliki beberapa ide ini terbuka pemikiran saya. Terima kasih ya Bu Lilis ya sudah Sama-sama. mendengarkan saya. Sama-sama Pak It. Siang Ibu, Siang ini. tadi sudah melakukan coaching ya Bu sama Bapak It. Iya Pak It tadi Pak. Ibu ini. Nah, sebelum ke depan saya ingin beberapa pertanyaan nih Bu. Ibu ingin menjawabnya. Apa saja yang sudah Ibu lakukan pada saat melakukan coaching terkait dengan indikator ketercapaian yang Ibu inginkan? Hari ini coaching saya sudah melakukan coaching dengan Alur Tirta Bu ini. Kemudian saya juga sudah menanyakan rencana aksi dan tanggung jawab sehingga Alur tersebut bisa menggali coach untuk menceritakan permasalahannya dan dia akhirnya alhamdulillah menemukan solusi sendiri itu Bu ini. Iya, baik Ibu. Ya tadi saya juga mengamati proses coaching dilakukan sudah dengan Alur kita. Bagaimana tadi Ibu sudah menggali coach Ibu dengan pertanyaan-pertanyaan sehingga Bapak It tadi mau menceritakan permasalahan dan bisa menemukan sendiri solusi dari permasalahannya. Nah, sebelum kita tutup ya Bu, kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan hasil coaching yang barusan Ibu lakukan tadi? Kompetensi yang ingin saya lakukan di mana saya akan datang, ingin saya tingkatkan lagi itu saya ingin bisa lebih memahami lagi proses coaching ini sehingga nanti saya dapat melakukan coaching dengan lebih baik lagi Bu ini. Iya, baik Ibu. Semoga kedepannya kita bisa melakukan coaching dengan lebih baik lagi ya Bu ya. Demikian observasi kita hari ini Bu. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak It. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu Lilis. Bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah baik Bu. Bagaimana kabar Ibu? Alhamdulillah. Sebelum kita melakukan coaching, sebagai awal saya akan melakukan mengajukan beberapa pertanyaan nih sama Pak It. Pertama-tama saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita hari ini pada coach dan coaching yang akan saya amati dan nilai sesuai dengan rubrik penilaian Pak It. Apakah sesuai dengan alur kita atau belum. Kemudian Bapak juga memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coach nanti dan juga bagaimana coach tersebut merespon dan menanggapi pertanyaan dari Pak It tadi. Jangan lupa nanti Pak It disesuaikan dengan prinsip coaching kita, yaitu kemitraan, kemudian proses kreatif dan memaksimalkan potensi. Baik, pertanyaan pertama yang akan saya tanyakan kepada Bapak adalah kompetensi apa yang ingin Bapak kembangkan pada coaching? Untuk proses coaching kali ini ya Bu ya, potensi yang ingin saya kembangkan yaitu bagaimana kita
presence atau kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif dari coaching. Selanjutnya memberikan pertanyaan yang berbobot pada baik. coaching. Pertanyaan kedua, kompetensi mana yang ingin Bapak kembangkan secara spesifik yang ingin diobservasi? Kompetisi yang spesifik mungkin yang akan saya kembangkan itu lebih kepada mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coach saya nantinya. Baik. Kemudian yang terakhir, Pak Aib, indikator yang bagaimana yang Bapak inginkan dalam proses coaching kali ini? Saya ingin coach saya ini bisa menemukan solusi dari permasalahannya atau menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahan tersebut dari idenya sendiri. Gitu ya Pak Aib ya. Baik, demikian dulu Pak Aib observasi kali ini. Silakan Bapak melakukan coaching dengan coaching Bapak. Terima kasih Bu Lilis atas kesempatannya. Sama-sama Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu ini Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak If. bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, Pak If, sehat. Bapak gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat ini. Sepertinya kalau saya perhatikan Ibu sedang murung ya. Apa boleh saya tahu ada masalah apa? Mungkin mana tahu saya bisa membantu Ibu biar bisa menemukan sebuah solusi. Betul, Pak. Sebenarnya saya sedang ada pikiran dan kebetulan saya memang sebenarnya ingin sekali bertukar pikiran sama Bapak. Kira-kira apa yang bisa saya bantu ya Bu? Kebetulan sudah lama juga kita tidak ngobrol begini. Iya Pak, begini Pak, saya punya masalah di kelas Pak. Jadi ketika saya melakukan praktek mengajar di kelas, siswa kan ada yang saya suruh ke depan ya Pak, dengan seksama secara eksklusif untuk melihat keseriusan belajar dan menguasai pembelajaran Pak. Nah jadi siswa yang lain yang belum mendapatkan giliran itu Pak, mereka segera berhubung ke meja dan sebagian yang lain berjalan dan ada juga yang meribut. Begitu Pak, jadi sedikit banyak itu menjadi pikiran buat saya Pak. Begitu ya Bu ya. Menurut Bu ini kenapa hal itu bisa terjadi? Kalau saya pikirkan ya Pak, mungkin itu karena waktu siswa menunggu terlalu lama ya Pak ya. Seperti yang sudah melakukan praktek ke depan, itu kan menunggu ya Pak, menunggu giliran temannya sampai temannya selesai. Dan itu mungkin yang membuat mereka tidak sabar sehingga mereka bergelut, berjalan, berlari dan berkerudung ke depan. Gitu ya Bu ini. Karena iya Pak, karena jumlah kelas sekarang ini siswa saya kan lumayan banyak Pak, yaitu ada 30 siswa Pak. Jadi sementara saya hanya sendiri, jadi di situ saya merasa sedikit kewalahan dalam melaksanakan praktik pembelajaran siswa secara individu ke depan gitu Pak. Begitu ya, kondisinya menantang ya Bu ini ya. Iya Pak. Nah kalau menurut Bu Inge sendiri, apa yang bisa Bu Inge lakukan untuk mengatasi situasi seperti itu? Nah rencananya saya akan mengundang atau mengajak rekan sejawat saya Pak untuk datang membantu kelas saya saat praktek ke depan begitu Pak. Dan juga saya pernah juga ingat gitu Pak, ketika saya menerapkan kelas paralel, ada siswa yang sedang praktek ke depan, kemudian siswa yang lainnya saya kasih soal atau latihan gitu Pak, sehingga ada sedikit ketenangan karena siswa yang lain waktu menunggunya itu digunakan untuk mengerjakan latihan gitu Pak. Jadi lebih nyaman dan lebih kondusif daripada saya tidak memberikan latihan begitu Pak. Nah, ide bagus itu Bu Inge. Iya Pak. Iya. Alhamdulillah saya jadi senang Pak. Bagus itu ide Ibu. Iya. Kelas akan lebih teratur sepertinya ya Bu Inge ya. Iya Pak. Saya senang sekali mendapatkan penguatan dari Bapak. Saya juga berpikir apakah strategi saya ini cocok atau tidak. Ternyata Bapak setuju dengan apa yang saya lakukan. Terima kasih ya Pak. Iya Bu Inge, banyak sekali kalau begitu ya Bu Inge ya. Iya sekaligus Pak, saya juga pernah menerapkan pembelajaran KSD Pak, kecerdasan sosial emosional
dan ini sangat membantu siswa dalam belajar begitu Pak. Jadi untuk ada siswa yang cara berpikirnya cepat atau disebut dengan fast learner, middle learner dan low learner Pak. Jadi dengan KSE ini ya Pak, siswa-siswa semuanya semangat dan dapat meningkatkan hasil belajarnya gitu Pak. Wah, menarik sekali ya Bu ini ya, dengan penjelasan secara profesional. Siswa yang terbangun akan membuat suasana kelas jadi sangat hidup nantinya. Iya, Pak. Saya senang sekali loh ini dapat Ibu dapat menemukan solusi dari permasalahan. Iya Pak, dan tentunya ini karena penguatan dari Bapak juga. Karena waktu itu kan saya pernah mengikuti webinar ya Pak sama pelatihan tentang KSE ini. Jadi insya Allah pada minggu yang kedua saya juga akan menerapkannya kembali Pak. Berarti benar-benar dengan menggunakan sejawat berarti oke ya Pak ya? Ya, itu sudah ide yang brilian itu. Baik Pak, terima kasih sekali ya Pak ya. Saya jadi senang dan merasa keluar dari masalah hari ini Pak. Sama-sama ya. Ya, terima kasih ya Bapak, terima kasih waktunya. Oke Pak Ir, tadi sudah melakukan coaching ya dengan Ibu Inge. Sebelum penutupan ya Pak Ir, saya akan menemukan beberapa pertanyaan nih observasi kita ini. Yang pertama, apa saja yang sudah Bapak lakukan pada saat melakukan coaching tadi terkait indikator pencapaian yang Bapak inginkan? Di coaching ini ya Bu, saya sudah melakukan proses coachingnya dengan alur cerita, menanyakan tujuan, identifikasi, rencana aksi dan tanggung jawab, sehingga alur tersebut itu bisa menggali coaching untuk menciptakan permasalahannya dan menemukan solusi dari permasalahannya tersebut. Oke, baik Pak. Menurut saya sebagai observer, terlebih lagi tadi proses coachingnya Pak Ir dengan Ibu Inge sudah berjalan dengan sangat baik, saya lihat ya. Juga proses alur sesuai dengan Tirta. Dan juga sudah berusaha menggali dengan pertanyaan kepada Bu Inge tadi sehingga Bu Inge bisa menemukan solusi dari permasalahan. Juga coaching tadi sudah dilakukan dengan prinsip kunci. Pertanyaan terakhir, Pak, sebelum kita tutup, yaitu kompetensi apa lagi nih yang ingin Bapak kembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang tadi dilakukan? Mungkin yang ingin saya lebih kembangkan lagi kompetensinya yaitu bagaimana caranya lebih memahami lagi proses ini ya Bu ya, sehingga kita nantinya dapat melakukan proses coaching ini lebih baik lagi dan mendalam lagi. Iya, semoga kedepannya kita bisa melakukan coaching lagi ya Pak ya dengan lebih baik. Demikian saja observasi kita hari ini, semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Inge. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Ir. Bagaimana kabarnya Bu Inge hari ini? Alhamdulillah baik Pak Ir. Pak Ir gimana kabarnya? Alhamdulillah juga Bu Inge baik, sehat. Baik Bu Inge, sebelum kita melakukan coaching ya, Ya Pak. sebagai awal saya akan melakukan beberapa pertanyaan nih sama Ibu. Iya Pak. Pertama saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita proses coaching kita hari ini ya Bu ya. Iya Pak. Saya pada hari ini coach dan coachee akan saya amati sesuai dengan rubrik penilaian yang sudah kita print out ini ya Bu ya. Iya Pak. Apakah ini sudah sesuai dengan alur kita? Kemudian bagaimana Ibu memberikan pertanyaan berbobot kepada coachee dan juga bagaimana coachee merespon atau menanggapi pertanyaan dari coachnya atau Bu Inge sendiri. Nah, jangan lupa ya disesuaikan Bu Inge ya dengan prinsip coaching, yaitu kita diantaranya kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Oke, pertanyaan pertama saya. Untuk Ibu Inge nih, kompetensi apa yang Ibu kembangkan pada proses coaching kali ini? Nah, untuk proses coaching kali ini ya Pak, potensi yang ingin saya kembangkan yaitu presence Pak, atau yang disebut dengan kehadiran penuh, di mana di sini saya harapkan coachee bisa mendengarkan secara aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot begitu Pak. Oke Bu Inge. Pertanyaan kedua, kompetensi mana yang ingin
Ibu ingin kembangkan secara spesifik itu yang ingin diobservasi? Ya, kompetensi yang ingin saya kembangkan secara spesifik ya Pak, yaitu mendengarkan secara aktif dan rasa, dan juga memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coach nantinya Pak. Ini yang terakhir ya Bu Ingi ya. Iya Pak. Indikatornya yang bagaimana yang Bu Ingi inginkan supaya dalam proses coaching ini berjalan dengan baik gitu. Indikator yang ingin saya kembangkan yaitu Pak, bagaimana nantinya coach dapat menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapinya dan juga dapat mencapai tujuan yang ingin diinginkan begitu Pak, sehingga permasalahan-permasalahan yang dihadapi coach nanti bisa selesai dan dapat solusinya. Begitu Pak kira-kira. Baik, demikian dulu ya Bu Ingi ya Iya, Pak. observasi kita kali ini. Baik Pak. Silakan Ibu melakukan coaching terhadap coachingnya. Iya, terima kasih ya Pak ya. Iya, sama-sama Bu Ingi. Ya, selamat siang Pak. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ibu Lilis. Iya, ini waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bu? Alhamdulillah baik. Iya, senang saya mendengarnya Bu, Ibu dalam keadaan sehat ya. Tapi kok saya lihat Ibu sepertinya ada beban pikiran. Kadang itu saya lihat Ibu agak murung begitu. Apa Ibu ada masalah ya? Mungkin saya nanti bisa membantu Ibu. Iya, Bu Inge. Mm-mm. Apa saya boleh tahu Bu? Begini Bu Inge, Iya. ada hal yang sedang saya pikirkan. Saya juga memang ada rencana sih bertukar pikiran sama Bu Inge. Nah iya Bu. Saya punya masalah di kelas saya ketika saya mengadakan praktek itu Bu. Jadi siswanya itu saya satu persatu saya panggil ke depan. Tapi masalahnya begini, ketika saya panggil anak itu ke depan satu persatu, yang teman-teman yang lain itu berkumpul di sebelah saya, sementara yang lainnya juga ada yang berjalan-jalan gitu Bu ini. Jadi saya sedang memikirkan apa solusi dari kelas saya ini, karena kelasnya jadi ribut Bu ini. Saya senang mendengar curhat dan cerita dari Bu Lilis. Ya, ini yang kita inginkan. Karena kita udah lama nggak ngobrol-ngobrol ya Bu Lilis ya. Jadi saya senang sekali mendengar keluhan dari Bu Lilis. Nah tadi Ibu Lilis cerita siswanya tampil ke depan. Berarti siswanya udah berani tampil ke depan ya Bu? Iya. Nah, dan sebagian teman-teman atau siswa Bu Lilis ada yang berkerudung, ada juga yang berjalan, ada juga yang berlari. Begitu ya Bu ya? Kurang lebih begitu sih Bu Inge. Jadi kelasnya tuh kurang kondusif. Jadi tadinya saya berharap kalau mereka ngantri itu mereka tertib gitu kan. Tapi Iya. karena anak-anak Bu Inge, jadi itu sih Nah, sedikit kan. Berarti berarti dengan keadaan seperti itu siswa-siswa itu sebenarnya udah hebat ya Bu ya. Tapi bagaimana yang siswa yang belum tampil ini bisa tenang. Nah kira-kira menurut Ibu Lilis strategi apa yang bisa Ibu lakukan agar anak-anak yang berkerudung atau belum mendapat giliran tampil itu bisa tenang? Rencananya saya akan mengundang teman sejawat itu Bu Inge. Oh. Jadi karena idealnya memang kalau ada 30 siswanya pada sekali Bu Inge. Jadi kalau kelas itu saya ada sampai punya 34 siswa dalam satu kelas itu Bu Inge. Jadi karena saya sendirian, sedangkan kelasnya kelas praktek, jadi agak kewalahan saya Bu Inge kalau kelas praktek. Jadi rencananya saya akan mengundang teman sejawat ke dalam kelas, misalnya pas praktek itu mohon bantuan gitu kan. Terus saya juga pernah kayaknya Bu Inge waktu itu memberi latihan. Jadi ketika saya panggil satu persatu siswa ke depan yang sedang duduk itu, saya beri latihan terstruktur. Iya, saya pernah ingat melakukan hal tersebut Bu Inge. Oh iya, berarti saya tangkap tadi Ibu rencananya mau mengundang atau mengajak kolaborasi teman sejawat ya untuk bisa mendampingi Ibu melaksanakan praktek siswa ke depan. Iya, iya Bu. Iya Bu Inge. Itu ide yang bagus sekali Bu. Saya mendukung sekali karena seperti yang Ibu jelaskan tadi bahwa itu bisa memberikan dampak kepada anak-anak yang belum mendapatkan giliran ya Bu. Iya. Bagus sekali Bu. Kira-kira kapan Ibu akan melaksanakannya? Rencananya pekan depan saya akan mulai melakukan tersebut.
Oh iya Bu Inge, saya juga sedang belajar untuk menggunakan atau menerapkan prinsip KSE di dalam kelas. Bagus Jadi itu, Bu. misalnya anak-anak yang maju ke depan duluan itu biasanya kan anak-anak siswa yang pintar ya Bu Inge. Iya, benar. Jadi ketika dia udah selesai dia akan tidak ada kegiatan. Karena dia tidak ada kegiatan dia pasti akan mengerjakan hal yang lain, kadang berkaca-kaca depan pintu Bu Inge. Jadi saya akan membuat mereka membuka posko-posko belajar begitu Bu Inge. Jadi si siswa yang cerdas tadi atau siswa yang lebih cepat belajar tadi, dia akan boleh mengetes siswa lainnya Bu Inge di bagian belakang. Dan jika temannya itu belum mampu, dia akan membuka posko-posko belajar. Jadi saya harapkan dengan ini terbangun budaya positif di dalam kelas Bu Inge. Jadi membangun empati, mereka juga peduli kepada temannya yang lain. Iya, betul sekali ya Bu ya. Malum ya Bu, anak-anak lagi istirahat, suara pintu agak Iya, berbunyi. Maaf ya Bu ya, sedikit terganggu pembicaraan kita. Ya tidak apa-apa. Tapi pada intinya siang ini apa yang kita percakapkan Ibu bisa dapatkan? Iya. Apa yang Ibu dapatkan? Alhamdulillah, jadi saya sepertinya dapat ide Bu Inge. Iya. Berkah sharing sama Bu Inge ini kayaknya. Iya, tadi Ibu Alhamdulillah. juga menyampaikan udah mengikuti, udah menerapkan KSE ya. Iya. Luar biasa sekali, itu di luar ekspektasi saya loh Bu. Guru saya sudah melaksanakannya. Nah, itu saya terpilihnya dengan sepenuhnya. Alhamdulillah. Baik, dan lalu menerapkan KSE itu apa Ibu perlu juga mengundang teman sejawat? Mungkin mereka dilibatkan juga ya Bu Inge ya. Jadi kita Iya, bagus. mengimbaskan ke teman lain. Terus saya juga berbagi praktik baik Bu Inge melalui Facebook, Instagram, Iya. dan juga YouTube. Saya juga menulis praktik baik saya itu Wah, di hebat Facebook. sekali Ibu, luar biasa. Ini nanti patut kita lakukan, berbagi praktik baik sama rekan sejawat Ibu ya. Dan apakah Ibu sudah membuat program untuk pelaksanaannya? Sudah Bu Inge, saya sudah membuat. Wah, menarik sekali ide yang Ibu sampaikan tadi. Pasti nantinya kelas Ibu lebih hidup dan bergairah lagi, anak-anak lebih bersemangat lagi ya Bu. Apakah Ibu sudah bisa menemukan solusi dari percakapan kita ini Bu? Alhamdulillah, jadi saya tercerahkan dengan ngobrol-ngobrol dengan Bu Inge seperti ini. Terima kasih banyak ya Bu Inge. Iya, saya juga senang Ibu sudah menemukan solusi. Sama-sama ya Bu, sampai ketemu. 3. Oh, Bu ini tadi sudah melakukan coaching ya dengan Bu Lilis. Iya Pak. Nah, sebelum penutupan nih Bu Inge ya, Iya Pak. ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan kepada Bu Inge pasca observasi ini. Yang pertama, apa saja yang Ibu lakukan pada saat coaching terkait indikator pencapaian yang Bu Inge inginkan? Begini Pak, nah di coaching ini saya sudah melakukan coaching dengan alur Tirta ya Pak. Kemudian saya menanyakan tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Sehingga Pak alur tersebut dapat membantu dan menggali coaching untuk menceritakan permasalahannya dan bahkan menemukan solusi-solusi dari permasalahannya. Begitu Pak. Oke Bu Inge, menurut saya nih ya sebagai observer, proses coaching yang Ibu Inge lakukan dengan Ibu Lilis tadi sudah berjalan sangat baik. Iya Pak. Dan juga proses Alhamdulillah. alurnya juga sesuai dengan alur kita. Dan juga Bu Inge juga sudah berusaha menggali dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan mendalam kepada Bu Lilis, sehingga Bu Lilis bisa menemukan solusi dari permasalahannya sendiri. Iya benar sekali Pak. Alhamdulillah Pak. Itu sudah sesuai dengan prinsip-prinsip coaching yang sudah kita terapkan. Nah, ini untuk pertanyaan terakhir ya Bu Inge. Iya, Pak. Sebelum kita tutup nih sesi ini, kira-kira kompetensi apa lagi yang ingin Ibu ingin kembangkan berdasarkan hasil coaching yang barusan dilakukan? Ini alhamdulillah ya Pak ya, saya juga dapat menyimpulkan yang harus saya kembangkan adalah bagaimana mendalami proses alur kita itu kembali, sehingga saya dapat menerapkan proses coaching dengan alur kita berikutnya kepada rekan-rekan saya Pak. Begitu ya Pak, kira-kira. Ya, itu ya Bu Inge ya. Iya, Semoga Pak. kedepannya kita bisa melakukan coaching dengan lebih baik lagi ya Bu. Iya Pak. Demikian ya Bu observasi kita hari ini, semoga bermanfaat bagi kita ya. Iya Pak, amin, Untuk amin, ini atau amin. bagi saya sendiri Iya, sebagai iya, Pak. observer. Saya akhiri dan saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.